Ya kan? Ya. Bagaimana? Ke rumah tadi? Oh iya. Belum pulang tadi pas habis ini kehujanan di sekalian. Oh iya ada. Ya saya ada penting sama dia. Oh iya. Nah, kemarin ada di sana. Ini dari mana dari? Saya dari kantor. Dari kantor. Dari koperasi apa bang? Dari koperasi ya. Koperasi. Iya. Ya. Kan ada kamu? Oh iya. Apa? Sehat? Ini benar dengan Pak Jadi. Ya, saya sendiri. Saya dari kantor, ini ada penting. Kalau ada penting dilepas dulu kan helmnya takut ini. Ya. Gimana? Ya saya menjadi ada yang bisa dibantu kan? Ini kan saya dapat tugas dari kantor ya. Ya dari kantor terkait. Dari kantor mana kan? Koperasi. Koperasi. Mungkin bisa diceritakan ada yang bisa saya bantu gimana? Jadi seperti ini. Pak Jadi tahu Bapak Nana? Oh ya beliau ya. Iya ya. Ini itu bapak angkat saya. Nah, ya bapak angkat. Ya yang beliau ya mohon maaf baru saja ya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Ya. Gimana kan? Saya sebagai tugas dari koperasi ya. Ya. Mau meminta pertanggungjawaban. Meminta pertanggungjawaban. Ini Bapak Nana mesti menyambutkan sama koperasi. Ya. Itu kan pasti ada sama ya sama Pak Jadi gitu. Kalau hubungan dengan saya pribadi memang jadi Pak almarhum Kiai Nana itu adalah bapak angkat saya. Beliau pernah mengasuh, membesarkan saya dulu dan sampai detik terakhir beliau kemarin meninggal itu kami masih berhubungan baik. Dan terkait memang karena beliau adalah guru saya juga kan. Jadi beliau salah satu kiai ya, beliau tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Jadi istrinya juga sudah almarhum 3 tahun yang lalu, kemudian anak tidak punya gitu. Kalau nggak punya keturunan intinya seperti itu kan. Dan hubungan dengan saya hanya sebatas begitu anak angkat. Kemudian beliau kan memiliki santri juga. Alhamdulillah santrinya sudah dibawa ke pondok saya gitu, karena memang di sana tidak ada yang mengasuh. Jadi sempat ke pondok dulu kan. Tapi memang belum tidak ada orang di sana karena paling ada mang Ujang yang lagi bersih-bersih kalaupun ada. Jadi beliau setahu saya memang kan itu pada saat sakit memang waktu itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit kan beliau. Itu ada informasinya ke saya karena beliau dioperasi tapi beberapa hari kemudian beliau tidak kuat lah, intinya sudah sampai pada takdir dari yang kuasa, mungkin harus meninggalkan saya dan keluarganya. Itu kalau bisa tahu berapa jumlahnya ya Kang, dan
Ada surat perintahnya nggak dari kantor? Kalau ya boleh saya lihat kan? Makasih Mas. Maaf nih. Ini kan airnya kan ada di ini. Tanggal atau di ini ya? Seragam banyak ya. Oh banyak ya? Ya saya nanyanya yang almarhum Pak Kiai Nana aja. Oh ini. Nah, ini Pak. Ini berkasnya ya? Ya. Itu jaminan semuanya. Jadi yang pakai agunan ini sertifikat tanah. Nah, pondok dan kebun ya. Yang kita tanah kan Iya, ini. blok 41. Iya. Masya Allah. Ini jumlahnya cukup besar, ya. Ini hampir 150 juta. Benar nggak ini? Apa ini sudah total begitu tagihannya segini? Apakah ada beliau sudah melakukan cicilan? Mungkin belum ya. Itu sudah semua. Data dari kami sudah seperti itu. Sudah seperti ini. Jadi Pas bunga-bunganya itu. Iya. 152 juta 152 juta 786 ribu rupiah, berarti ya 153 juta. Ya ini saya percaya dengan masnya sebagai yang tugas. Memang sih kemarin pada saat beliau meninggal saya sampaikan kepada warga masyarakat ataupun yang takziah gitu ya kepada beliau. Jadi siapapun yang memiliki sangkut paut terkait utang piutang ataupun apa bisa menghubungi pihak keluarga ya. Saya sampaikan seperti itu memang Bang. Dan di sini saya mungkin bisa dikatakan salah satu pihak keluarga ya, karena mungkin di sana santri juga tidak ada yang dewasa ya, mungkin ya paling tua saya lah, intinya seperti itu. Dan kebetulan memang betul ini yang dipakai jaminan itu lahan atau kebun memang sudah dipasrahkan ke saya untuk digarap, intinya seperti itu. Nah di sini saya pribadi gimana ya, kalau untuk membayar sejumlah yang tersebutkan di sini 152 juta sekian, itu terus terang saja saya tidak mampu. Tapi Tidak ini mampu. harus bayarkan tahun 2023. Oh jadi Setelah ini. ya kalau terkait tempo, jatuh tempo dan sebagainya saya tahu ini harus dibayar di bulan Desember ya, nanti kan sudah lewat ya. Jadi begini ya saya sih selaku mungkin anak-anak insya Allah bertanggung jawab, tapi mungkin cara saya bertanggung jawab tidak bisa seperti yang pihak kantor inginkan. Contoh dalam tanda kutip mungkin begini, terkait informasi ini memang benar, Abah dulu pernah menyampaikan bahwa minta tolong ke saya, minta solusi ketika beliau sakit untuk biaya pengobatan, operasi dan lain-lain. Ya, jangankan menolong gitu ya, saya pun dalam kondisi kesusahan gitu. Dan akhirnya mungkin Abah ini menjaminkan sertifikat ini ya. Ini sertifikat pondok juga ada di sana, dua tempat. Agunannya ini terteranya 2 tempat kan? Iya. Ini data dari kami begini Pak. Ya maksud saya sih saya tidak berniat berubah ya kan itu. Nah, itu kan jaminan sertifikatnya ada di sana. Itu kalau bisa saya tidak bisa membayar terkait hutang-hutangnya almarhum Abah gitu ya. Itu ada solusi dari pihak kantor nggak? Maksudnya ingin bagaimana solusinya gitu, bisa dicicil lagi atau gimana itu?
kalau bapak masih mampu bisa cicil. Kami tunggu bulan ini. Bulan ini. Iya. Kalau bulan ini ya, ini kan masalahnya Kang Rio. Jadi si posisi pinjaman ini bukan cicilan per bulan kan. Jadi yang langsung saya tahun dihitung biasanya kan seperti itu ya Pak. Ya, istilahnya kayak perbuatan gitu ya. Kalau kita. Ya mungkin saya kurang paham. Ya kalau itu sih kalau mau diambil gitu ya, ambil tanah atau kebun yang kita garap ya, silakan aja. Kira-kira cukup nggak untuk ya mungkin secara ini Mungkin salah satu tempat bisa kami lelang. dilelang. Kita lah istilahnya. Kita juga. Ya kalau itu sih mau gimana lagi ya, Bro. Tapi kalau juga saya di sini satu memang ya ikut merasa prihatin bertanggung jawab. Saya sebenarnya dari hati yang paling dalam saya tidak mau apa di sana yang sudah almarhum masih meninggalkan hutang seperti ini yang Masya Allah saya itu sangat tidak diperbolehkan sebetulnya dalam hukum ajaran agama kami ya kan, namun apa daya begini ya paling kalau misalkan saya minta negosiasi sampaikan ke ada kepalanya kan ya, ada kepalanya ya, kepala operasinya lah gitu, manajer atau apa itu sampaikan. Kalau misalkan mau dilelang kebun tersebut mau dilelang, silahkan, yang penting bisa cukup untuk membayar hutang, tapi saya ada permohonan kan. Gimana? Jadi karena kebun itu kami yang menggarap kan masih ini baru kita tanami tanaman kan, kita tanami sayuran ada cabai, ada maneli ya kan, dan timun dan segala macam. Itu kalau misalkan tunggu 2 bulan lagi gimana itu? Maksudnya kami panen dulu gitu. Apa itu sudah tidak bisa menunggu lagi atau bagaimana itu? Ya mohon kebijaksanaan lah begitu intinya. Kalau bilang terus sih bulan ini cicil bisa boleh, 50% dulu boleh. 50%-nya kan kalau dari 152 juta kan 75 juta. Tapi kalau nunggu 2 bulan lagi saya bingung. Saya gimana? Ya saya mengerti abang cuma menjalankan tugas di sini saya paham. Mungkin sementara besok insya Allah saya akan menemui manajer dari koperasi ini. Kami akan mencoba menegosiasi, mencari solusi terbaik lah intinya seperti itu. Jika memang tanah abah ataupun apalah yang sekiranya bisa menutup hutang abah mau diambil, silahkan. Cuman pada dasarnya di sini jadi tanah itu intinya masih kita garap dan hasilnya mohon maaf kan, kami di sini bukan orang berada, jadi itu hasil kami gunakan untuk sebagai ya biaya hidup santri-santri kami setiap hari. Ini seperti itu, apalagi santrinya abah udah iya karena nggak ada yang mungkin seperti itu. Jadi nanti sampaikan satu permohonan maaf saya dari pihak keluarga almarhum ya, dari pihak keluarga almarhum sampaikan karena memang beliau tidak memiliki lagi keluarga yang lain, hanya saya, karena saya juga sudah menganggap beliau sebagai ya bapak saya sendiri kan, karena beliau lah yang membesarkan saya, mendidik saya dan lain-lain. Intinya mungkin seperti itu kan, sampaikan permohonan maaf saya dari pihak keluarga Abah Nana bahwa tidak bisa memenuhi tuntutan ini dalam sementara waktu ya, Abdul. Kita akan coba cari solusi terbaik. Insya Allah nanti saya akan bertemu dengan pihak keluarga besar saya. Ini seperti itu. Ini silakan dibawa lagi. Terima kasih atas informasinya. Ini akan jadi bahan pemikiran kami. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan jalan, memberikan rezeki untuk almarhum yang ya Masya Allah saya merasa tersentuh untuk ketika ada orang meninggal masih meninggalkan hutang. Seperti itu kan? Ya, bisa dipahami ya kan? Ya, terima kasih. Ini nggak diminum dulu kan? Nah, ya. Saya orang tua juga nungguin. Iya. Saya makan lagi. Ya siap, silakan.
enggak. Ya, benar. Insya Allah. Iya, wae Kang Bio. Iya, memang pernah kan. Jadi abah itu ketika mau dioperasi waktu itu memang ada bicara ke saya minta tolong terkait masalah biaya, namun waktu itu saya hanya memberikan ya nggak banyak sih, hanya sebatas untuk membantu abah gitu. Jadi mungkin abah mengambil jalan seperti ini, dan ketika sekarang terjadi seperti ini ya saya ya mau gimana lagi, karena nggak ada lagi, beliau istri sudah tidak punya anak keturunan, nggak ada. Saya lah orang satu-satunya yang dibesarkan oleh abah dulu. Jasa-jasa beliau sungguh sangat luar biasa. Beliau orang baik, orang soleh. Mudah-mudahan kita doakan beliau di sana selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengalami husnul khotimah ya. Beliau. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan, tanpa kita sengaja kita dapat pelajaran yang cukup berharga pada kesempatan malam hari ini ya. Untuk kami berpesan ya, usahakan semaksimal mungkin semampu kita ketika saudara ataupun apa meninggal, masih meninggalkan hutang dunia, itu akan sangat berat. Itu sangat tidak diperkenankan di agama kita, terutama di agama Islam ya. Sahabat-sahabat, di sini saya selain masih berkabung, saya juga merasa sedih begitu beratnya beban abah almarhum ya, ketika beliau Masya Allah sudahlah kabul. Jadi itu saja sahabat-sahabat juga rekan-rekan, kami berpesan semoga kejadian ini tidak menimpa para sahabat semuanya, sehingga kita yang menjadi keluarga pun diberi kekuatannya. Intinya pesan Kang Jai, jangan sampai meninggalkan hutang duniawi ketika kita meninggal kelak. Jadi usahakan sebisa mungkin kita harus selalu ingat akan hutang-hutang kita ya. Jangan sampai keenakan tidak bayar hutang, karena itu pertanggungjawabannya akan sangat berat ketika kita nanti sudah meninggal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila berkata yang kurang berkenan dari sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena kami sebabnya hanya manusia biasa dan sudah barang pasti banyak kesalahannya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu